Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Said beserta seluruh keluarga dan personilnya, kemudian yang kami hormati Qori internasional kita Al-Ustaz Haji Fadlan Zainuddin yang sudah membacakan, melantunkan ayat-ayat Allah di hadapan kita bersama. Kemudian yang kami hormati Bapak Salamuddin, para ustaz, pemuka agama, tokoh masyarakat, pengurus kenaziran masjid, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Celakalah manusia. Ada yang menerjemahkan manusia itu diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, melainkan orang-orang yang baik tali hubungannya kepada Allah dan baik pula tali hubungannya kepada sesama manusia. Dimanapun manusia hidup, kalau dia ingin selamat, dia harus bisa menjaga dua hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ada orang hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya rusak, celaka juga nih manusia. Sholatnya 5 waktu tak pernah tinggal, tahajud rajin, duha rajin, puasa Senin Kamis dia jaga. Kalau sholat 5 waktu dia upayakan sholatnya di masjid, tapi sama tetangga tak bercakapan. Sama saudara kandung udah 12 tahun gak cakapan gara-gara batas tanah warisan. Sama kawan sekantor tiap hari intip-intipan kesalahan. Padahal hablum minallahnya bagus, tapi minan nasnya rusak.
Ahli masjid kalau keluar masjid sama orang pun payah kali senyumnya. Dia rasa dia aja yang masuk surga, yang lain neraka semua. Apalagi jumpa orang yang baru keluar dari masjid, apa keluar dari warung, padahal belum tentu juga orang keluar dari warung tuh main togel berjudi. Bawaan wajah tuh sengit aja, wajah-wajah penalti. Ditegur sama kawan tuh pulang dari masjid, wah cuy meludah pula wak gitu. Makanya hati-hati, nanti di akhirat ada orang yang masuk neraka itu justru karena ibadah. Kalau orang masuk neraka karena maksiatnya, kita udah gak heranin. Tapi yang terkejut nanti kita di akhirat, kita lihat ada orang di dunia ini taat ibadah, ahli masjid kok di neraka. Di sana nanti kita terkejut semua. Bang, ada apa? Gak salah masuk waktu bang. Kenapa? Itu kan imam masjid kita dulu bang. Itu kan taat kali orangnya. Kok bisa dia masuk ke neraka? Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu, karena ibadahnya itu muncul ujub, muncul bangga kepada dirinya sendiri, sehingga remeh kepada orang yang belum mau beribadah. Hati-hati. Banyak orang terjebak muncul ujub, sombong, tinggi hati justru karena ibadah. Lantas meremehkan orang lain yang belum mau beribadah. Hati-hati. Kalau hari ini kita ditakdirkan Allah orang yang mampu menjaga ketaatan kita beribadah, berdoalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, ya Allah bantu saya agar saya istiqomah mempertahankan ibadah ini. Karena banyak orang taat ketika hidupnya, matinya fasik. Kita finish, kita nanti belum tahu seperti apa. Di Kecamatan Salafian Kabupaten Langkat pernah ada satu kejadian, imam masjid, ketua BKM merangkap juga khatib di masjid itu, Bilal mayat juga diangkat juga ketua wirid, pokoknya pemain tunggal putra wak. Semua diborong dia, asal ada orang meninggal nasihat kematian dialah yang menyampaikan. Tapi suatu hari masyarakat di kampung itu terkejut semua. Kenapa? Pagi hari dia azan subuh, selesai azan subuh ditunggunya jemaah datang. Sudah datang jemaah, dia langsung komat. Kawannya yang maju jadi imam, selesai salam dia tidak ikut berzikir, tidak ikut dia berdoa, langsung pulang. Sampai di rumah ngasah pisau. Istrinya sama sekali nggak curiga. Kenapa? Karena dia tukang potong ayam. Cuman yang jadi masalah berikutnya, orang bubar keluar dari masjid, dia balik ke masjid sampai jam 7 nggak pulang-pulang. Anaknya yang kelas 1 SD mau berangkat sekolah, dipanggilnya emaknya, mak antarkanlah saya sekolah, kau asik urus mak aja, kan ada ayah kau pikir mak kau itu aja kerjaannya, banyak kerjaan mak, dari pagi mak gak berhenti ayah kau tuh di masjid ngapain aja, kau jemput ayah kau ke sana, kau pikir kerjaan mak ini memang sumur, dapur, kasur, dapur, sumur, tapi biar kau tahu gak berhenti kau dihitung jalan, udah sampai biji mak nih biar kau tahu. Ibu-ibu jemaah udah kau jemput ayah kau tuh di masjid, ngapain sampai sekarang gak pulang-pulang? Anak yang kelas 1 SD ini pergi dia ke masjid, dicarinya di teras roof masjid tuh tak ada, masuk ke dalam masjid nggak jumpa. Ketika dia buka kamar mandi masjid, anak yang masih kelas 1 SD di shock, terkejut karena ayahnya sudah gantung diri di masjid, di kamar mandi masjid. Imam masjid tuh nazir, Bilal mayat lagi, selalu nyampaikan nasihat kematian. Entah apalah yang dibisikkan setan menjelang ajalnya, matinya bunuh diri. Gak ada cerita, neraka itu tempat. Maka saya bilang kalau hari ini kita taat beribadah, jangan sombong dulu. Akhir hayat kita belum tahu kita seperti apa. Mungkin ada orang yang selama hidupnya kafir, setahun sebelum meninggal tiba-tiba dia taat, taubat, masuk Islam, dekat kepada Allah. Akhir hayatnya husnul khotimah. Kita kan belum tahu. Terkejut kita di neraka, di akhirat ada pula pelacur masuk surga. Heran orang tuh didekatinya, oh mbak ada apa? Mbak kan dulu iya, mbak kan dulu iya.
Mbak kan dulu kerjanya udah bang, gak usah dibahas, ini udah surga bang, abang gak usah bahas lagi masalah itu, kita udah sama-sama tahu aja, abang juga dulu langganan. Rupanya yang nanya pun pelanggan juga. Jadi kok bisa mbak masuk ke surga ini? Saya dulu kerja seperti itu, udah saya cari kerja kemana-mana nggak diterima. Tapi akhirnya ada yang ngajak saya ke jalan yang sesat. Saya waktu itu panik, saya kerja seperti itu. Tapi 3 bulan ketika selesai saya bekerja malam, saya lewati lah Bandre Said, ada pengajian, ada ustadz keling-keling mamanya Rahul gitu, dia lagi ceramah. Sama lah hitamnya sama yang punya Bandre. Jadi misalnya ini, misalnya bagaimana dia bahas masalah taubat, tiba-tiba kok saya dengari cerita taubat itu menusuk ke hati saya. Sampai di rumah mandi taubat saya ambil telepung, malam saya sholat sunat taubat, minta ampun saya kepada Allah. Saya rasa diri saya ini berlumur dosa. Sejak itu total saya tinggalkan pekerjaan itu. Dengan uang yang ada saya dagang kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Ketika itu saya tiap sholat menangis karena teringat dosa-dosa itu. Saya merasa saya tidak akan diampuni Allah. Tapi akhirnya ternyata karena pengharapan saya dengan ampunan Allah itu begitu besar, Allah terima taubat saya. Akhirnya saya masuk ke surganya Bang. Kita nggak tahu akhir hayat kita nanti seperti apa. Akal juga. Jumpa orang pun payah kali senyumnya. Ada juga orang hablum minan nasnya bagus, sama tetangga loyal. Kalau perkara loyalitas bukan main. Kalau ada tetangga sakit, cepat kali mobilnya keluar bawa ke rumah sakit. Kepedulian sosialnya luar biasa. Kalau senyum gak usah ditanya, jumpa tiang listrik pun senyum waktu. Tapi sayangnya sholatnya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Atau mungkin PSIS, Persatuan Sholat Isya saja. Atau bisa jadi PSSI, Persatuan Sholat Subuh Indonesia. Atau mungkin dia Persija, Persatuan Sholat Jumat saja. Ada juga Persib, Persatuan Sholat, insya Allah besok kata dia. Dan yang lebih berbahaya sholatnya PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun, Idul Fitri sama Idul Adha saja. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, hablum minan nasnya bagus, tapi minallahnya rusak. Sholat tak pernah, puasa gak mau, tapi dia sering ngasih orang buka puasa. Kalau orang buka puasa dia sedekah, bubur diantarkannya ke masjid, tapi dia sendiri gak puasa. Baca Quran apalagi, tahajud apalagi. Bapak ibu jemaah, ini celaka juga manusia. Maka saya katakan sesuai dengan ayat ini, celakalah manusia, hinalah manusia dimanapun mereka berada, kecuali yang baik hubungannya kepada Allah, baik juga hubungannya kepada sesama manusia. Sekarang kita berbicara tentang hablum minallah, hubungan kepada Allah. Apa yang harus kita jaga dengan hablum minallah ini Ustaz? 1, jangan pernah mensyirikkan Allah, jangan pernah mensyarikatkan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni dosa syirik, tapi dosa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa apapun selain dosa syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dan sebenarnya Nabi Muhammad dulu ketika beliau diutus ke Mekah, pondasi yang pertama beliau bangun di Mekah itu terhadap umat Islam, pondasi akidah, ketauhidan. Ketika hidup kita ikrarkan la ilaha illallah, sampai akhir hayat harus tetap la ilaha illallah. Pengembangannya itulah yang kita baca dalam suratul Fatihah. Sosialisasinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Itu aktualisasi dari nilai-nilai ketauhidan. Na'budu dan nasta'in. Ayatnya tidak pernah dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Yang disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah, baru minta tolong kepadanya.
Artinya tunaikan dulu kewajiban, baru tuntut hak kepada Allah. Na'budu dan nasta'in. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang hari ini iyyaka na'budunya sudah benar, tapi nasta'innya yang sering menyalah. Sholatnya sudah betul, dia sembah Allah, tapi minta tolongnya sering dipindahkan kepada selain Allah. Terjadilah kesyirikan itu. Pesta, nanti yang dicari pawang hujan. Kalau pawang hujannya ahli zikir, ahli Quran, ahli masjid, ahli ibadah, malah saya suruh itu jumpai mereka. Wak, saya tanggal 26 mau pesta, aku tahu Wak ahli ibadah, ahli tahajud, ahli zikir. Kalau Wak nanti malam tahajud, tolong doakan agar pestaku diridhai Allah. Silahkan, malah saya suruh itu. Tapi ini kadang-kadang pawang yang dijumpai wajahnya pun tak pernah tersentuh air wudhu. Hitam-hitam, awak lebih hitam dia lagi, parah kali hitam. Kalau awak kan masih hitam manis, ya air laut kan asin sendiri gitu. Jadi ibu jemaah, ini hitam bahasa Inggrisnya mbeleketek, karena tak pernah tersentuh air wudhu, tidak ada aura wudhu di wajah. Memang ibadahnya pun tak pernah terjadi. Tak tolong lambah, ini mengawinkan anak paling kecil. Waktu kakaknya dulu tumpur, bah, modal aja nggak balik, hancur kali. Kenapa? Lebat kali hujan tuh, karangan bunga pun bertabur. Dukunnya pawuk tuh waktu itu, Pak. Dari mana kau ambil dukunnya? Pasar 1 Tanjung Sari. Aku nggak tahu kalau Mbah bisa. Jadi maksud kau macam mana lah caranya Mbah biar cuaca ini bagus? Ah udah, kau cari cabai merah 3, bawang merah 3, merica 3, garam 1 sendok. Ya Mbah mau nyambal Mbah, kalau tak kau udah cari aja, jangan banyak kali cerita kau. Di rokok di Samsu 2 bungkus. Dukun sekarang pun tak mau gudang garam merah, tahu pula dia milih di Samsu. Kadang-kadang beras sama garam campak-campakannya ke langit. Bunga 7 macam dibawa, ditaruh di bawah meja terima tamu. Air 7 sumur taruh di bawah meja terima tamu. Bambu kuning tancapkan di depan yang pesta. Ini jangan sampai jatuh nih ya. Kalau jatuh hujan lebat, disenggol anak-anak, dikejar-kejar anak tuh sampai lampu merah. Sholatnya na'budu nasta'in, tapi prakteknya iyyaka na'budu wa iyyaduku nasta'in. Minta tolongnya sama dukun. Sampai kejadian di Rantau Perapat kan, ada satu perkebunan mengundang Ayu Ting Ting. Waktu itu dipanggillah oleh manajer Askepnya, Pak Askep, ini kita malu artis dari Jakarta, jangan sampai hujan. Kita juga nggak mungkin bentuk seksi khusus cuaca. Udah, ini ada uang 1 juta, Pak Askep carilah siapa kira-kira pawang yang bagus. Pak Askep dipanggilnya asisten. Asisten, ya ini pesan amanah dari Pak Manajer. Ya, ini ada uang 500.000. Rupanya dipotong kawan tuh 500. Pesannya suruh cari pawang yang bagus. Biasalah di kebun dibawa asisten mandor, dipanggil mandor-mandor. Ini ada uang cepet limpul. Coba kau cari dulu dukun yang bagus, macam mana biar cuaca ini terang waktu Ayu Ting Ting nyanyi. Terakhir sampai ke dukun tinggal 50.000. Terakhir dikerjai sama dukun tadi. Dukun pun suruh ngawal di belakang pentas. Pas nyanyi Ayu Ting Ting hujan selebat-lebat. Marah mandor tadi, ajab lah kayak gini kerja Mbah, mampus lagu kena makan aku sama manajer. Kok bisa hujan lebat lah, kau pun gila, mana sanggup limpul ngelawan Allah, kata dia. Maka bapak-bapak ibu jemaah, orang Islam tuh maunya kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau sudah nyembah kepada Allah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Jadi apa solusinya Ustaz kalau mau pesta lah misalnya kita? Minta doa sama orang-orang soleh. Kemudian yang kedua Ustaz, ya ibu langsung ngadu kepada Allah. Apa itu medianya Ustaz? Tahajud, ambil wudhu, bangun, sujud malam, minta kepada Allah. Dan kalau boleh saya minta tolong ibu berdoa, jangan terlalu diatur Allah. Kadang-kadang ada orang berdoa diaturnya Allah.
Allah, aku tanggal 26 mau pesta, minta tolong jangan turun hujan lah ya Allah ya. Minta tolong lah, sekali-sekalinya aku minta tolong, bukan sering kalinya ya Allah. Kalau sering-sering tadi entah aku utang nih, pesta di bank, pesta ini aku ngutang di bank nih ya Allah, biar Allah tahu aja lah. Kalau hujan juga tipis kali lah pergaulan ya Allah. Aku kalau ijrah ilmu cekek kan betul wak nih berdoa ya. Kenapa nggak boleh doa minta jangan turun hujan Ustaz? Nanti ketika ibu pesta tahu-tahu hujan, ibu kecewa kepada Allah. Jadi doanya apa Ustaz? Ya Allah ridhoi hajatku, cukup. Ridho itu luas mana? Hujan lebat pun digerakkan, orang datang, ringan langkah itu dibuat Allah sampai orang ke rumah kita. Tak sempat dia malam, besok pagi disusuli. Terang pun cuaca diberatkan langkah orang, tak sampai orang ke rumah kita. Oke lah ibu minta cuaca bagus. Sekarang kita bicara ridho, kita minta cuaca bagus. Sekarang ini kita umpamakan seseorang pesta, dia minta kali cuacanya terang. Udah undangan semua 98% hadir. Cuaca dari pagi sampai malam setitik air nggak ada turun. Capek tangan dia asik nyalami orang aja saking banyaknya tamunya. Hidangannya orang puas, hiburannya orang puas. Pokoknya selesai pesta puas. Tapi 3 bulan kemudian anaknya cerai. Untuk apa? Hari ini orang selalu pesta, dia lupa, dia fokus ke cuaca, dia lupa minta ridho kepada Allah. Ridho itu yang mahal, itu yang dibuat.